Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sekarang pun giliran FPI, GNPF, PA212 dan puluhan ormas yang segera menggelar aksi besar tolak Undang-Undang Ciptaker di Istana Negara. Aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Ciptaker masih terus berlanjut. Gabungan aliansi yang mayoritas berbasis agama pada hari Selasa 13 Oktober mendatang memastikan akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, PA212 dan juga puluhan ormas lainnya. Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 Oktober mendatang. Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI. Sementara di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mengamati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang telah tercantum di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Ujar Slamet Ma'arif mewakili aliansi di dalam video yang dilihat dari Warta Kota. Kebijakan penyelenggaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan juga paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Begitu imbuhnya. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan hal itu, sebutnya pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zalim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat pun telah dikorbankan, masa depan, keutuhan, dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi mengatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuk baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan. Kemudian, aliansi juga menasihati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyatnya sendiri. Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman. Mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut partai-partai pendukung pengesah Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing. Sikap PBNU sendiri menolak terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi. Nahdlatul Ulama sendiri membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot dalam keterangan tertulis. Upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa. Kiai Said juga menegaskan NU menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan Senin 5 Oktober yang lalu. Menurutnya, undang-undang tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.
Ribuan massa anak NKRI bersiap geruduk istana dalam aksi 13.10. Gelombang massa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota besar tanah air dalam sepekan ini. Namun gelombang aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat itu pun belum berakhir. Pada hari Selasa 13 Oktober nantinya, aksi ribuan buruh akan digelar kembali. Titik aksi adalah depan Istana Negara. Aksi ini akan digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI. Temanya adalah aksi 13.10, aksi tolak Undang-Undang Ciptaker ANA NKRI Jabodetabek. Koordinator lapangan Korlap Aksi 13.10 Damai Hari Lubis membenarkan anak NKRI menggelar aksi di Istana Negara. Katanya, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat akan hadir dalam acara tersebut. Iya benar, kami mempersilakan semua elemen masyarakat yang merasa tidak setuju atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk hadir. Kami tidak dapat melarang, ujar Damai Hari Lubis kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 11 Oktober. Damai juga mengatakan bahwa aksi ini akan dihadiri banyak tokoh, terutama akan dihadiri tokoh dari FPI, GNPF Ulama, PA 212, Aliansi Anak Bangsa, HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya. Namun demikian, Damai juga meluruskan sebagian disinformasi yang beredar di media sosial, di antaranya tentang ajakan segala macam profesi untuk bergabung dan soal waktu penyelenggaraan. Soal waktu disebutkan bahwa aksi akan digelar hingga Presiden Joko Widodo lengser. Kami meluruskan tidak ada imbauan segala macam profesi untuk bergabung. Soal waktu yang berlangsung hingga Jokowi lengser itu bukan imbauan yang datang dari saya selaku pribadi maupun dari anak NKRI. Begitu kata Damai. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga,
Tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalahnya di putusan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri.